Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Nazwa Bella, nomor induk mahasiswa 220104010163. Saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test ilmu dakwah yang diberikan oleh Ibu Rizkiatul Hasanah Esos Emsos, yaitu tentang middle mapping ilmu dakwah. Di dalam middle mapping ilmu dakwah, kita akan membahas 4 pembahasan. Yang pertama, tinjauan umum tentang ilmu dakwah. Yang kedua, konsep dan dasar hukum, fungsi dan tujuan ilmu dakwah. Yang ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah. Yang keempat, objek studi ilmu dakwah. Oke, kita memasuki pembahasan pertama, yaitu tinjauan umum ilmu dakwah. Pengertian dakwah secara etimologis, dakwah berasal dari bahasa Arab, yaitu da'a yad'u dakwan dan du'a, yang diartikan sebagai mengajak, menyeru, memanggil, seruan, permohonan, dan permintaan. Jadi dapat disimpulkan dakwah secara bahasa berarti seruan atau panggilan. Pada tataran praktik dakwah harus mengandung dan melibatkan 3 unsur, yaitu penyampaian pesan, informasi yang disampaikan, dan penerima pesan. Namun dakwah mengandung pengertian yang lebih luas dari istilah-istilah tersebut, karena istilah dakwah mengandung makna sebagai aktivitas penyampaian ajaran Islam, menyuruh berbuat baik dan mencegah perbuatan mungkar, serta memberi kabar gembira dan peringatan bagi manusia. Fenomena dakwah di era modern, yaitu zaman sekarang, mengajarkan agama Islam tidak lagi harus seorang ulama, melainkan seluruh orang pun bisa. Dapat dimanfaatkan lewat televisi, radio, surat kabar, handphone, video, buku, majalah, dan adapun cara yang lebih mudah, yaitu melalui internet, untuk mengetahui berbagai masalah keagamaan, dari masalah-masalah ringan ataupun yang lainnya. Dengan adanya dakwah online dan dakwah offline, memudahkan sekali lagi bagi kita semua untuk mendapatkan info mengenai agama, dengan syarat harus menyaring ketika mendapatkan info tersebut. Definisi para ahli istilah ilmu dakwah terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, Sayuti Farid 1987-21 menjelaskan bahwa dakwah adalah proses penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia dengan asas, cara, serta tujuan yang dapat dibenarkan oleh ajaran Islam itu sendiri. Selanjutnya, Hamzah Yakub 1992 mengartikan dakwah Islam adalah mengajak manusia dengan hikmah kebijaksanaan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Selanjutnya, pengertian dakwah dari Resep Bikin. Dakwah adalah upaya memperkenalkan Islam yang merupakan salah satu jalan hidup yang benar, dengan cara menarik, bebas, demokratis, dan realistis menyentuh kebutuhan primer manusia.
konsep dan posisi dasar hukum, fungsi dan tujuan dakwah. Memahami Al-Quran dan hadis sebagai sumber pesan dan hukum. Di situ dijelaskan bahwa seorang muslim seharusnya mengimani pada kebenaran wahyu, mendakwahkan kepada orang, dan menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, dakwah dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran dan hadis, Allah dan Rasul memberikan dakwah dalam banyak dimensi, dakwah sebagai terus ulama para rasul, dakwah sebagai media dakwah, materi dakwah, metode dakwah, dan dakwah sebagai tempat menanam kebaikan. Tujuan dakwah dari segi objeknya. Tujuan dakwah dari segi objeknya yang pertama ialah tujuan perorangan, yaitu terbentuknya pribadi muslim yang mempunyai iman yang kuat. Yang kedua, tujuan untuk keluarga, yakni terbentuknya keluarga bahagia. Yang ketiga, tujuan untuk masyarakat, yakni terbentuknya masyarakat yang sejahtera. Yang keempat, tujuan untuk seluruh umat manusia, yaitu terbentuknya masyarakat dunia yang penuh dengan kedamaian dan ketenangan. Selanjutnya, tujuan dakwah dari segi materinya. Yang pertama ialah tujuan akidah, yaitu tenteramnya suatu akidah yang mantap di setiap hari seseorang, sehingga keyakinan-keyakinan tentang ajaran agama Islam tidak lagi dicampuri dengan keraguan. Yang kedua, tujuan hukum, yaitu kepatuhan setiap orang kepada hukum-hukum yang disyariatkan Allah. Yang ketiga, tujuan akhlak, yaitu terbentuknya muslim yang berbudi luhur, yang dihiasi dengan sifat-sifat terpuji dan bersih dari sifat tercela. Memasuki pembahasan ketiga, proses dan unsur-unsur dakwah. Proses dakwah, proses pelaksanaan atau penyampaian dan penerimaan dakwah tidak terlepas dari faktor bahasa sebagai salah satu alat komunikasi atau penyampaian pesan dari dai kepada mad'u. Dalam kenyataannya, ketika seorang dai akan bertemu dengan mad'u dengan berbagai bahasa dan dialog yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Unsur-unsur dakwah. Pertama, dai atau pelaku dakwah. Dai adalah orang yang melakukan dakwah secara
lisan, tulisan, maupun perbuatan yang dilakukan baik secara individu, kelompok, atau lewat organisasi atau lembaga. Dai sangat berhubungan erat dengan pesan dakwah karena dai merupakan komunikasi yang akan menyampaikan pesan dakwah tersebut kepada mad'u sebagai komunikan atau orang yang menerima pesan. Selanjutnya, mad'u. Mad'u adalah sasaran penerima pesan dakwah baik secara individu ataupun kelompok, agama Islam maupun non-Islam. Dari pengertian ini dapat ditarik benang merah bahwa mad'u adalah keseluruhan manusia tanpa memandang agama, ras, suku yang akan menerima pesan dakwah dari dai. Wasilah atau media dakwah. Wasilah adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan materi dakwah atau ajaran Islam kepada mad'u untuk menyampaikan ajaran Islam kepada umat. Dakwah dapat menggunakan wasilah. Hamzah Yakub membagi wasilah dakwah menjadi 5 macam, di antaranya lisan, tulisan, lukisan, audio, visual, dan akhlak. Tariqah atau metode dakwah. Metode dakwah merupakan cara strategis, teknik, atau pola dalam melaksanakan dakwah secara efektif dan efisien. Ada beberapa metode, yaitu ceramah atau muhadarah, diskusi atau muzakarah, debat atau mujadalah, dialog, petualah, nasihat, taklim, peringatan, dan metode tulisan. Selanjutnya, atsar atau efek dakwah. Dalam setiap aktivitas dakwah pasti akan menimbulkan reaksi. Artinya, jika dakwah jelas dilakukan oleh dai dengan materi dakwah, wasilah, dan tariqah tertentu, maka akan timbul respon dan efek atau atsar pada mad'u atau penerima dakwah. Memasuki pembahasan keempat. Objek studi ilmu dakwah. Selanjutnya, pengertian objek formal. Objek formal adalah aspek khusus atau tertentu, hal yang spesifik dari objek material yang diungkapkan secara mendalam oleh suatu disiplin ilmu. Misalnya, manusia sebagai objek material memiliki keberagaman aspek perilaku. Ketika aspek khusus ini dikaji secara mendalam oleh disiplin ilmu, itulah objek formal yang menunjukkan macam-macam ilmu sosial. Pengertian objek material. Menurut Abdullah Ahmad, objek material ilmu dakwah adalah semua aspek ajaran Islam dalam Al-Quran dan Sunnah, sejarah dan peradaban Islam, atau hasil ijtihad dan realisasinya dalam sistem pengetahuan, teknologi, sosial, hukum, ekonomi,
kemasyarakatan lainnya, khususnya kelembagaan Islam. Objek material, yaitu semua aspek ajaran Islam, hasil ijtihad dan realisasinya terhadap sistem pengetahuan, teknologi, sosial, hukum, ekonomi, dan pendidikan terdiri dari yang pertama pendakwah, yang kedua mitra dakwah, yang ketiga metode dakwah, yang keempat media dakwah. Pendakwah. Seperti kita ketahui, pendakwah adalah penyampaian suatu pesan kepada orang lain, baik keagamaan ataupun lainnya, yang mempunyai tujuan mengajak manusia untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang diterapkan. Kedua, mitra dakwah. Mitra berarti teman, dapat diartikan juga dengan orang yang menekankan dakwah. Di sini, mitra dakwah sangat membantu proses jalannya dakwah itu sendiri. Karena bagaimanapun hebatnya dakwah, apapun yang disampaikan tanpa ada pendengar, saya kira tidak ada faedahnya. Dengan demikian, mitra dakwah termasuk dalam unsur-unsur objek dakwah. Ketiga, metode dakwah. Metode dakwah adalah cara penyampaian sesuatu kepada audiens dengan menggunakan cara sebaik mungkin. Pada zaman Rasulullah, tatkala beliau mengembangkan ajaran Islam, mula-mulanya dengan sirriyah atau sembunyi-sembunyi, karena pada masa itu Islam masih dianggap asing. Penduduk-penduduk Mekah masih menyembah berhala. Tetapi setelah Islam sudah banyak pengikutnya, barulah Rasulullah mendakwahkan Islam secara terang-terangan. Jadi metode atau cara-cara tersebut termasuk dalam objek ilmu dakwah, karena agar orang yang mendengar dakwah dapat menerima dan memahami apa yang telah disampaikan. Media dakwah adalah alat-alat yang digunakan